Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari Corvus Fan Edition yang 6.5 yang terbaru guys. Dan dari bot animasinya sama aja, nggak ada perubahan dari yang official dan di versi-versi sebelumnya. Dan kalau kalian cari bot animasi, kalian bisa cek di deskripsi, oke? Oke, dan di home screen-nya ini ya, kalau di home screen nggak ada kelihatan perbedaan sih, dari wallpapernya sama aja ya bawaannya. Cuma di sini kalau yang di Fan Edition ini nggak ada yang opsi buat include dengan gaps ya, cuma ada tanpa gaps atau yang vanilla guys. Dan di sini juga nggak ada face unlock untuk bawaannya, apalagi gapsnya. Kalau kalian mau face unlock, kalian harus pakai gaps yang support face unlock ya. Oke, dan di sini juga ada magis, cuma di sini saya nggak gimana ya, nggak include dengan ROM-nya. Ini saya install sendiri untuk magisnya. Dan yang lainnya kayak perbedaannya dari kernel dan dari Xiaomi parts-nya nggak ada ya. Di sini pakai Xiaomi parts, Corvus part-nya dihilangin, diganti. Jadi nanti kita lihat. Dan di sini saya nggak pakai apa-apa ya, nggak ada modulnya sama sekali, masih kosongan sengaja ya, biar kita review tanpa modul apapun. Dan di sini baterainya juga sudah lowbat guys, 11% ya. Jadi kalian bisa lihat ini udah lowbat 11%. Dan kita juga lihat dari aplikasi bawaannya, kamera ada dua di sini ya, pakai kamera Go dan di kamera biasa kayak MIUI ada dua. Saya nggak ngerti kenapa harus dipasang dua, dan di ROM juga include kamera 2API, jadi bisa install Gcam langsung ya. Dan di sini tetap nggak ada pemutar musik, saya install sendiri untuk pemutar musiknya Sony ya. Dan yang lainnya kayak gini doang sih, nggak ada perbedaan. Dari status barnya kayak gini ya, ada FPS. Screen recordnya juga di sini ya. Screen recordnya hampir sama aja sih caranya. Untuk audio pakai disable, masih disable ya, bisa internal ataupun mikrofon. Kalau internalnya suara dari HP, kalau mikrofon kalau kalian mau ngomong harus pakai sambungan mikrofon dulu ya. Jadi kayak gitu guys. Dan saya sudah cobain juga dan masih normal di screen recordernya, jadi masih aman aja. Kalau kalian mau pakai screen recordernya sambil ngegame atau apa, di ROM-nya juga masih aman. Dan sedikit perbedaannya, saya ngerasa lebih agak sedikit borosan untuk penggunaan dari baterainya pada saat ngegame ya di ROM ini. Entah dari kernelnya mungkin pengaruh, karena di official kan pakai kernel dari MySick, ini pakai kernel dari Sonic ya. Tapi kalau dilihat dari penggunaan baterai masih normal dan gak ada masalah sih sebenarnya. Dari 6.5 ini yang terbaru ya, karena official itu belum ada yang 6.5 nya. Ini masih sementara masih yang paling update ya, di tanggal 18 nih guys. Dan di sini pakai kernel dari Sonic yang terbaru 9.2 ya. Jadi kernel Sonic ini kayaknya yang EAS dipakai mungkin ya. Dan ini ya lebih borosan sedikit sih saya ngerasa daripada MyStick. Kalau MyStick lebih enak buat sehari-hari, lebih enak buat sosial media, buat ngegame sih enak. Cuma kayaknya lebih hematan baterai pakai kernel MyStick dari official ya. Oke, di sini sebenarnya sama aja ya, clock speednya 1,8 dan GPU-nya 512 sudah bagus sih untuk GPU. Dan clock speednya sebenarnya sama aja sih sama MyStick, cuma saya ngerasa lebih borosan di sini ya. Cuma nggak tahu buat kalian teman-teman yang sudah make gimana rasanya, atau ada kendala yang kalian alami juga. Kalau saya di sini penggunaan saya sambil ngegame sosial media masih aman-aman aja, sambil streaming juga aman, nggak ada masalah sih di penggunaan saya. Dan dari sistem kita lihat di opsi developer, free memorinya 1,1. Ini manajemen memori RAM-nya enak nih, sesuai di deskripsi juga bagus, dibilangnya lebih baik. Dan kayak gini, ini varian RAM 3 GB, dan di sini nggak ada itu update jadi nggak bisa update via OTA lah gitu ya. Ada gestur, cuma saya matikan aja, dan navigasi gesturnya kayak gini ya, saya pakai navigasinya. Dan kita lihat yang lain guys, baterainya 10% lagi, mantap. Kita belum tes sih tadi ngegame sambil lowbat gini, enak atau enggak nantilah kita tes ya. Dan di sini Xiaomi parts ya, karena Corvus parts-nya dihilangin, pakai Xiaomi parts sekarang nih guys. Jadi kayak gini, dan settingannya dihilangin. Jadi kayak gini doang, untuk FPS info doang sih yang ada. Thermal settingnya dihilangin ya, padahal lumayan sih thermal setting kalau kalian butuh, itu enak. Cuma nggak ada lagi. Ini ambient guys, display gesture dibilang guys kayak gini.
masih aktif si Amdayannya. Dan kita lihat yang lain ya, dari keamanan di sini nggak ada face unlock ya, tapi kalau kalian mau pakai face unlock di ROM ini kalian tinggal pilih GAPS yang nano minimal. Kalian bisa lihat di deskripsi untuk file GAPS-nya guys. Dan itu kalau kalian mau face unlock biasanya pakai file yang nano aja sudah ada face unlock-nya, cuma saya di sini pakai Pico yang tanpa face unlock. Oke. Dan kita cobain juga buat fingerprintnya ya, dan ini lumayan cepat guys. Ini sudah enak buat fingerprintnya, sudah enak sih sebenarnya, lumayan cepat ya, walaupun face unlock gak ada ya, tapi tergantung kebutuhan kalian lagi mau face unlock atau enggak, terserah ya, lain-lain kebutuhan guys. Oke guys, dan di sini dalam lokasinya saya sudah cobain di WhatsApp, share lokasi ini cepat banget, lock lokasi cepat. Jadi buat kalian yang mau pakai untuk driver ataupun ojol, jadi masih aman di ROM ini, jadi enak lah untuk di lokasi, nggak ngebug ya. Jadi belum ada saya menemukan bug sih sebenarnya di ROM ini guys. Dan kalau kalian ada di pemakaian kalian ngebug, kalian bisa komen di deskripsi, di komentar aja ya. Dan dari suara kita matikan ya, karena sebelum matikan sih. Dan ini suara alarm kayak gitu-gitu, kita biarin aja, cuekin. Dan kita lihat di tampilan dulu guys. Di sini kecerahan adaptif, cahaya malam, gaya wallpaper. Ini sih sama sih sebenarnya sama yang 6.0 ya. Kalau ini penambahan ini emang sudah ada. Dan yang lainnya sama aja ya. Jadi keseluruhannya hampir sama sih sebenarnya. Dan baterainya 10%. Kita lihat di sini juga ada smart charging, cuma saya nggak aktifin ya. Dan pengisian penuh terakhir 18 jam lalu, dan dapat short layar 7 jam ini guys. Ini lumayan sih dapat short 7 jam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan kita lihat penggunaan baterai di sini 10% ya, dan kita sambil ngegame PUBG di sini 2 jam lebih dikit ya, sekitar 2 jam. Game PUBG 2 jam dan dapat short layar 7 jam, jadi lumayan hemat sih sebenarnya sih lumayan hemat. Tapi kalau buat ngegame saya sebelumnya itu kalau di official itu 2 jam itu bisa 60% kalau nggak salah, di sini langsung 40% ya. Jadi kayak gitu di pengalaman saya sebelumnya ya. Cuma nggak tahu kalau dilihat dari short layar sama short PUBG sih termasuk hemat sih ini ya sebenarnya. Nggak boros-boros amat, jadi buat sosial media sih sebenarnya enak, buat ngegame sih enak juga guys. Tapi saya ngerasa lebih hemat aja dipakai kernel Mystic ya, tetap kayaknya di kernel Sonic ini lebih enak buat ngegame ya, walaupun clock speednya masih 1,8 guys. Dan kita cobain Bluetooth dulu ya, ini masih aman semua sih sebenarnya, cuma saya pengen aja cobain guys biar kalian lihat jadi referensi, nggak ada ngebug sama sekali, kalian lihat ya ini. Dan di jaringannya juga normal-normal aja, dan ini banyak jaringannya 4G only juga ada, jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Dan di hotspot kita juga tes juga hotspotnya masih bisa aktif ya, jadi masih aman lah, bisa kirim file via share juga masih bisa. Dan di sini temanya ya, kalau mode gelap dan lain-lain, settingan status bar di sini ini kayaknya lebih simple sih saya perhatikannya untuk temanya. Like mode, Corvus Clear, Material Ocean, dan kayak gitu ya, masih banyak untuk tema bawaan, cuma saya tetap pakai like aja yang terang. Oke. Dan di sini customisasinya, dan di sini Corvus partsnya dihilangin ya, dan dari sini ada gaming mode tetap, screenshot tetap, double tap to sleep juga tetap ada, jadi masih sama aja sih sebenarnya. Dari settingan-settingannya sama aja, dari sini juga sama aja ya, untuk di header image-nya juga sama aja banyak. Dan kalau kalian punya gambar yang lebih bagus, mending pakai gambar sendiri ya sebenarnya. Jadi kayak gitu customisasinya, nggak ada perubahan, cuma sekedar perubahan yang saya ngerasainnya dari kernel dan di Corvus part dihilangin, dan kayaknya sama aja sih yang lainnya, nggak ada terlalu perbedaan yang mencolok ya. Dari official dan fan edition ini sama aja semua, jadi kayak gitu ya. Jadi perbedaan kernel doang, dan kita akan tes buat ngegame ya. Baterai 9% lagi, dan ini nge-lag atau enggak nanti kita lihat guys. Oke guys, dan kita cobain di sini di game PUBG ya, dan ini FPS-nya sudah muncul, dan tadi 9%. Kita lihat dari settingan grafis, dan di sini bisa HD, jadi masih bisa lah ngegame mantap sebenarnya kalau di kernel dari Sonic ya. Soundnya high juga sudah enak sih, kita tes dulu ya buat ngegame. Kita
tes arcade aja biar cepat guys. Oke guys, jadi di sini kita baru cobain ya. Oke, kayak gitu guys. Jadi ini ribet banget main pakai. Oke guys, dari tadi kita main di PUBG dan di grafis tadi hampir 10 menitan ya, dan ini baterai sisa 3%. Tadi awalnya main 9% guys, dan di suhunya 12%, jadi kayak gitu ya. Kesimpulannya jadi lumayan enak walaupun nge-lag atau enggaknya tuh enggak nge-lag ya, walaupun lowbat baterai enggak nge-lag sama sekali, enggak nge-frame, dan ini enak banget buat nge-game. Memang Corvus itu mantep, tapi kalau dari kernelnya bawaannya sih lumayan ya. Kalau kalian ganti custom kernel yang lain mungkin lebih enak lagi buat nge-game sih sebenarnya. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat dari ROM Corvus Fun Edition. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. See you.